Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas fluidostatis untuk bagian yang kedua. Pokok bahasan kali ini yang pertama yaitu tegangan permukaan, kapilaritas dan pengukuran manometer ya. Terus berikutnya ini yang pertama tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan merupakan gaya yang diakibatkan oleh suatu benda yang bekerja pada permukaan zat cair sepanjang permukaan yang menyentuh benda itu ya. Nah, jadi gaya yang diakibatkan suatu benda yang bekerja pada permukaan zat cair sepanjang permukaan yang menyentuh benda tersebut ya. Sepanjang permukaan ya. Tegangan permukaan zat cair diakibatkan karena gaya yang bekerja pada zat cair. Dalam keadaan diam, permukaan zat cair akan membuat gaya tarik ke segala arah, kecuali ke atas ya. Kalau ke atas berarti melawan gravitasi ya. Hal itulah yang menyebabkan adanya tegangan permukaan ya. Nah, ini ilustrasi dari sebuah tegangan permukaan. Tegangan permukaan berhubungan dengan peristiwa yang disebut kohesi ya. Kohesi seperti kita ketahui yaitu gaya tarik menarik antara molekul zat yang sejenis. Lawannya kohesi yaitu adhesi ya. Gaya tarik menarik antara molekul tidak sejenis ya. Ini kita ambil sebuah contoh dari sebuah klip kertas ini ya. Kalau kita lihat dari klip kertas ini, klip kertas terbuat dari besi ya. Nah, sedangkan berat jenisnya lebih besar daripada air. Tetapi kenapa tidak tenggelam ya? Hal ini membuktikan hukum Archimedes atau gaya buoyancy tidak bekerja pada klip kertas ini ya. Nah, karena kalau buoyancy ketika berat jenis lebih besar daripada berat jenis air, dia akan tenggelam. Nah, tapi dalam klip kertas ini ada fenomena yang lain, dia malah mengapung ya. Nah, hal ini diakibatkan karena adanya tegangan permukaan ya, yang mengarah pada panjang lintasan yang menempel di benda tersebut ya. Hal ini berlaku juga pada serangga air atau water strider ini ya. Jadi gaya yang diberikan kepada kaki dari serangga ini akan ditahan oleh tegangan permukaan oleh zat cair ya, yang mengarah ke segala arah. Nah, ini persamaan dari sebuah tegangan permukaan. Nah, misalkan kita ilustrasikan ini ada sebuah gelembung air ya, dengan luasan seperti ini atau bentuk setengah bola seperti ini ya. Jika ada tegangan ke bawah, maka fluid tersebut akan melawan dengan gaya ke atas ya, sehingga menghasilkan tegangan permukaan yang mengarah ke benda yang menempel di air tersebut ya. Nah, ini persamaannya yaitu gamma sama dengan F dibagi 2R. Kenapa kok 2R? Karena panjang lintasannya. Beda dengan tegangan yang lain. Kalau tegangan yang lain kan gaya dibagi dengan luas penampang atau luas penampang dari sebuah bendanya. Kalau tegangan permukaan hanya lintasannya, karena diasumsikan sangat kecil ya, jadi hanya lintasannya. Kalau bentuk luasan dari benda yang menempel bisa dilihat sebagai sebuah gelembung atau bentuknya setengah bola seperti ini, berarti panjang lintasannya kan 2πr ya. Beda lagi kalau bentuknya yang lain, sepanjang lintasan kaki serangga tadi ya, jadi diukurannya 2 kali R atau panjang kaki serangga ya. Notasi tegangan permukaan sama dengan berat jenis ya, itu gamma ya. Nah, jadi gamma sama dengan gaya dibagi 2L atau panjang lintasannya.
Untuk lebih jelasnya berikut ada beberapa contoh soal, yaitu untuk soal yang pertama yaitu ada sebuah jarum yang mempunyai panjang 10 cm ya, dengan diameter 0,1 mili dan mempunyai massa 1 gram terapung pada permukaan air yang mempunyai tegangan permukaan 0,07 Newton per meter. Tentukanlah gaya tegangan permukaan yang bekerja pada jarum dan tentukanlah gaya yang digunakan untuk mengangkat jarum tersebut jika ditentukan G sama dengan 10 meter per detik. Ini harusnya 9,8 ya. Apa deh, lebih cepat ngitungnya ya. Terus diketahui massa 1 gram berarti kan 10 pangkat min 3 kg. Untuk panjangnya berarti 10 cm berarti 0,1 meter ya. Terus untuk tegangan permukaan sama dengan 7 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Dikatakan gaya tegangan terus gaya luar ya. Nah, pertanyaan untuk gaya tegangannya berarti kan tegangan permukaan dikalikan 2L sehingga didapatkan untuk gaya tegangannya 1,4 kali 10 pangkat min 3 Newton. Sedangkan untuk gaya luar yang digunakan untuk mengangkat jarum ke permukaan minimal harus sama dengan tegangan permukaan ditambah berat jarum itu sendiri. Jadi syaratnya untuk mengambang di atas permukaan air, syaratnya harus gaya tegangannya harus sama dengan berat jarum itu sendiri ditambah gaya tegangan. Jadi gaya luar sama dengan F gamma ditambah gaya beratnya ya M kali G. Jadi untuk gaya luarnya sebesar 114 kali 10 pangkat min 3 Newton. Ya. Terus untuk contoh yang kedua ya, contoh yang kedua. Sebuah serangga air yang berkaki 6, water starter tadi ya, akan menempati permukaan air yang tenang. Satu kaki serangga mempunyai radius 3 per 100.000 meter. Oh, kecil banget ini ya. Siapa yang bisa ngukurin ya? Dan serangga tersebut bermassa 0,036 gram. Jika percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, konstanta tegangan permukaan air 0,07 Newton per meter, tentukanlah apakah kaki serangga tersebut akan tenggelam dalam air. Ini ya, kita hitung dulu jari-jari serangga. Nah, kita konversikan dulu. Terus massa serangga kita konversikan. Terus ini tegangan permukaan air ya. Untuk mengetahui apakah kaki serangga akan tenggelam atau tidak, kita harus menentukan berapa konstanta tegangan permukaan dari berat serangga dan permukaan lingkar kakinya. Jadi diketahui jari-jarinya sekian, massa sekian, terus tegangan permukaannya sekian ya. Nah, berarti kan tegangan permukaan air harus lebih besar dari tegangan permukaan dari serangga. Jadi, kalau ini lebih besar berarti kaki serangga mengapung di permukaan air. Jika tegangan permukaan air lebih kecil daripada tegangan permukaan serangga, maka kaki serangga akan tenggelam. Jadi kita hitung dulu tegangan permukaan dari kaki serangga. Ini ya, F per A. M kali G dibagi 2 biar karena ini serangganya ya, jadi pakai 2 BR untuk luas penambang kaki serangga.
sehingga didapatkan untuk tegangan permukaannya 1,9 Newton per meter. Ya. Nah, berarti yang diketahui ini, berarti tegangan permukaan kaki serangga lebih besar daripada tegangan permukaan dari fluida atau air tersebut, sehingga kaki serangga akan tenggelam. Ya, paham kira-kira ya? Sampai sini paham kira-kira ya? Paham, Pak. Oke, gampang kan? Merem ini mah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tolong dibedakan kalau tegangan itu ya. Tegangan biasa itu kan gaya dibagi luas penampang. Luas penampang tadi kan luasan ya. Luasan berarti kan satuan persegi ya. Misalnya kalau sentimeter persegi dibagi sentimeter persegi. Kalau tegangan permukaan hanya lintasan ya. Panjang lintasan. Kalau kayak contohnya seperti serangga ini, untuk jari-jarinya diketahui, berarti yang diukur luas penampangnya itu luas lintasan. Jadi panjang lintasan dari sebuah lingkaran, berarti kan 2πr ini ya. Terus kita sekarang bahas kapilaritas ya. Ini definisinya. Kapilaritas adalah fenomena naik dan turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa kapiler. Pipa dengan luas penampang yang sempit. Jadi ini ada sebuah ilustrasi ya seperti ini ya. Ada pipa terus ada reservoir. Yang satu diisi air, yang satu diisi air raksa. Di sini terlihat perbedaannya ya. Yang pipa kapiler yang berisi air akan membentuk sebuah cekungan. Terus yang air raksa akan membentuk sebuah cembungan. Ini kenapa? Ada yang bisa menjawab nggak seperti ini? Kenapa kok bisa beda? Karena adanya efek gaya tarik-menarik antara molekul yang sama dan gaya tarik-menarik antara molekul yang berbeda. Berarti yang berperan di sini yaitu gaya kohesi maupun adhesi. Ya, kalau seperti ini untuk bentuknya cembung seperti ini, berarti kan yang antara adhesi dan kohesinya gimana ini? Ada yang bisa jawab ini? Antara adhesi dan kohesinya gimana? Ada yang bisa jawab? Nah, di sini terjadi perbedaan antara kohesi dan adhesi. Pada air ini kan berarti kan adhesinya lebih besar daripada kohesinya. Ya, jadi kan kohesi kan tarik menarik antara zat yang berbeda molekul ya. Kalau kohesi itu sama molekulnya. Kalau adhesi itu beda molekulnya. Nah, berarti di sini kalau dia terjadi cembungan, berarti adhesinya lebih besar daripada kohesi. Ya. Kita ketik dulu ya. Berarti kan kohesi adhesi. Berarti di sini adhesinya lebih besar daripada kohesinya. Di sini yang air raksa berarti kohesinya lebih besar daripada adhesinya. Nah, kohesi kan
gaya tarik menarik antara molekul yang sama. Nah, molekul sama berarti kan air dengan air ya. Sedangkan adesi gaya tarik menarik antara molekul yang berbeda. Berarti air sama permukaan gelas ini ya. Nah, di sini karena gaya adesinya atau tarik menarik antara air sama gelas yang lebih besar, jadi dia akan tertarik ke sini, ke kiri dan ke kanan. Beda lagi kalau gelas ini diisi air raksa. Nah, di sini terjadi kohesinya lebih besar daripada adesinya. Gaya tarik menarik molekul yang sama lebih besar daripada gaya tarik menarik pada molekul yang berbeda. Jadi di sini bisa terlihat kohesinya terjadi antara air dengan air raksa dengan air raksa. Jadi dia lebih kuat antara molekul air raksa itu sendiri. Sedangkan adesinya air raksa dengan permukaan gelas. Jadi lebih lemah. Jadi bisa ketarik ke tengah. Jadi terjadilah sebuah cembungan ya. Oke, lanjut ya. Ini penyebab efek kapilaritas, yaitu gaya adesi dan gaya kohesi. Tadi ya sudah jelaskan ya. Penyebabnya yaitu adanya gaya adesi dan gaya kohesi yang menentukan tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan akan mempengaruhi besar kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler. Ini contoh dari peristiwa kapilaritas ya. Naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor. Nah, ini terjadi karena adanya efek kapilaritas ya. Terus naiknya pengisapan air dan unsur hara oleh tumbuhan melalui jaringan kapiler ya, dan tumbuhan ya. Terus pengisapan air oleh kertas ataupun kain. Nah, misalkan Anda meletakkan kertas ataupun kain pada air di dalam gelas, maka air itu lama-kelamaan akan naik sendiri melalui jaringan kapiler pada kain maupun kertas itu sendiri. Terus ini rumus dari kapilaritas ya. H itu adalah ketinggian naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler atau jaringan kapiler ya. Ini persamaan seperti ini. H sama dengan 2 kali gamma kalikan cos theta dibagi rho GR ya. Ilustrasi tata kopian di sini ya. Sini aja ya. Nah, sudutnya itu sebelah sini. Nah, sudutnya kecil sekali sebelah sini sebenarnya ya. Nah, sudutnya di sini. Iya. Kita ulang ya, H sama dengan 2 gamma dikalikan cos theta dibagi rho GR ya. Gamma adalah tegangan permukaan Newton per meter. Sedangkan theta adalah sudut kontak antara dinding pipa sama cairannya ya. Terus rho adalah massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, R adalah jari-jari penampang pipa atau kapiler. Jari-jarinya.
airnya di sini ya, dari penambang pipa maupun pipa kapiler. Ya, ini untuk menghitung naik turunnya zat cair dalam kapiler ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal aja ya, biar lebih paham ya. Yang pertama yaitu air meresap dalam sebuah pipa kapiler yang mempunyai radius jari-jari 0,1 mm, kecil sekali ya. Jika sudut kontaknya 0, terus tegangan konstanta tegangan permukaan 0,073 Newton per meter dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, tentukan ketinggian air dalam pipa tersebut. Langsung kita hitung aja ya, ini ya. Kita masukkan airnya 0,1, berarti kan 0,001 meter, kita jadikan meter. Terus sudut kontaknya 0 ya. Terus tegangan permukaan 0,073 Newton per meter. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Harusnya ini 997 ya harusnya ya. Nah, karena apa ya? Ini angka ini biasanya untuk zaman dulu waktu SMP maupun SMA. Kalau pas kuliah biasanya nilai yang paling mendekati 997 kg per meter kubik ya. Tapi untuk memudahkan perhitungan nggak apa-apa lah, sebuah konstanta kan ya. Kita masukkan H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi rho GR. Nah, kita masukkan 2 kali 0,073 kalikan cos 0. Cos 0 berarti kan 1 ya. Berarti 2 kali 0,073 dibagi 1000 dibagi 9,8 dibagi 0,001 sehingga didapatkan ketinggiannya 0,149 meter. Berarti hampir mendekati berapa ini? Kalau jatim senti berarti kan 14,9 ya atau 15 cm ya. Terus soal yang kedua, bila sebuah pipa kapiler berdiameter 0,8 mm dicelupkan ke dalam metanol, maka metanol naik sampai ke ketinggian 15 mm. Ketinggian 15 mm ya. Ini ketinggiannya sudah diketahui ya. Terus jika sudut kontak metanol dengan dinding 0, tentukanlah tegangan permukaan untuk metanol jika massa jenis metanol 800 meter kubik per meter kubik ya. Nah, ketahui untuk jari-jarinya 0,8 mili itu 0,008 meter. Nah, 15 mili berarti 0,015 meter ya. Terus untuk massa jenis metanol 800 kg per meter kubik. Terus kita tinggal masukkan ke persamaan tadi ya. Karena tingginya sudah diketahui, berarti 0,015 sama dengan 2 kali gamma kali cos 0 dibagi 800 dibagi 9,8 dibagi 0,0008. Cos 0 itu 1, berarti didapatkan 0,015 sama dengan gamma dibagi 3,31 ya, sehingga didapatkan untuk tegangan permukaannya 0,047 Newton per meter. Nah, ini untuk kapilaritas ya, untuk mengetahui ketinggian yang akan dicapai dalam sebuah fluida di dalam kapilaritas ya. Sampai sini ada yang tanyakan, paham kira-kira ya? Paham, Pak. Paham, oke. Kita lanjutkan ke manometer ya. Nah, ini aplikasi dari tegangan permukaan dan kapilaritas sebenarnya ini ya. Jadi masih berhubungannya. Ini manometer ya. Yang kita bahas sekarang itu manometer yang menggunakan tabung ya. Tabung yang berisi fluida ya. Manometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan atau perbedaan tekanan ya.
Manometer berarti kan untuk mengukur tekanan yang berada di dalam sebuah fluida. Beda lagi dengan barometer. Barometer itu untuk mengukur tekanan udara ya. Jadi tolong dibedakan ya antara barometer sama manometer. Kalau barometer khusus untuk mengukur tekanan udara luar ya. Jadi tekanan udara luar itu bisa berbeda-beda tergantung dari ketinggian suatu wilayah ya, terhadap apa ya, ketinggian suatu wilayah ya. Jadi yang mempengaruhi tekanan udara ya. Misalkan tekanan udara di daerah pantai akan lebih tinggi daripada tekanan udara di daerah pegunungan. Ya, semakin rendah di bawah permukaan laut berarti tekanannya akan semakin tinggi. Semakin tinggi dari di atas permukaan laut, jadi tekanannya akan semakin rendah. Itu ya. Ini ada berbagai tipe manometer ya. Ini ada piezometer, ada manometer pipa U, ada manometer pipa miring atau incline manometer. Terus ada juga manometer Bourdon ya. Manometer yang sering kita pakai ya. Untuk yang apa namanya ya, untuk mengukur tekanan fluida misalkan di lab hidrolik maupun pneumatik ya, kita udah memakai manometer Bourdon ya. Nah, kalau zaman saya dulu masih pakai ini ya, zaman kuliah saya dulu masih pakai yang namanya manometer pipa U ya. Melasmen ya zaman dulu ya, belum mampu beli manometer yang tabung Bourdon ya. Kalau sekarang paling kamu 50.000 udah dapat satu. Zaman dulu pas mahalnya minta ampun. Jadi kita masih pakai pipa pipa U yang dibuat dari selang ya, selang air kecil gitu. Selang air kecil yang dimasukkan air ya. Untuk mengukur untuk melakukan penelitian ya. Penelitian di biasanya untuk mengukur tekanan udara di gas buang dulu ya, pakai manometer, pakai pipa plastik ataupun selang ya. Sekarang udah lebih dipermudah ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita bahas piezometer. Nah, ini piezometer seperti ini, tabung kaca yang dipasang vertikal sedemikian hingga tabung ini berhubungan dengan ruang di dalam bejana. Nah, untuk mengukur tekanan fluida di titik A, kita memakai persamaan PA sama dengan rho GH, atau PA sama dengan gamma H. Gamma di sini berat jenis ya, bukan tekanan permukaan ya. Jadi berat jenisnya ya. Jadi tekanan di titik A sama dengan berat jenis dikalikan H atau ketinggian fluidanya. Nah, piezometer ini banyak kelemahannya ini ya. Apa namanya? Dia membutuhkan tabung yang tinggi kalau mau dipakai ya. Misalnya ada apa namanya, ilustrasi ya. Berapa tekanan di air di A jika H 30, 40, 50. Nah, kalau air ketinggian airnya 50 cm, pipanya sepanjang apa? Nah, jadi tidak praktis untuk mengatur tekanan yang besar di daerah A. Jadi memerlukan panjang pipa ya. Masa harus panjang pipa sampai 50 cm ya. Jadi nggak praktis ya. Jadi udah nggak dipakai lagi untuk piezometer ini ya. Nah, sekarang kita bahas manometer pipa U. Nah, ini yang sering dipakai mahasiswa zaman dulu ya, seperti saya ya. Ini YouTube manometer. Ini ada high pressure, ada low pressure. Nah, perbedaan ketinggian ini yang bisa kita hitung tekanannya ya. Jadi P sama dengan rho GH, P sama dengan gamma kali H, atau berat jenis dikalikan ketinggian. Nah, pada gambar A berarti diketahui ini tekanannya konstan ya, jadi nggak ada beda tekan ya. Terus pada posisi B terjadi tekanan yang ke arah positif ya.
Terus yang titik C ke kanan adalah negatif vakum, dia naik ke atas. Kalau positif itu menekan ke bawah, kalau vakum itu menekan ke atas. Jadi terhisap ya. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan ilustrasi pengukuran tekanan pada manometer pipa U ya. Nah, tekanan di titik A ya, akan sama besarnya dengan tekanan di titik 1. Nah, kok bisa sama? Sama, karena kembali lagi ke fluida statis dulu ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Gaya fluida statis akan hanya berhubungan dengan ketinggian fluida tersebut ya, bukan dari luas penampang. Jadi tekanan di titik A akan sama besarnya di titik 1 karena ketinggiannya sama. Ya, A di titik 1. Terus tekanan di titik 2, tekanan di titik 2 adalah tekanan di titik 1 ditambah dengan gamma 1 H1. Jadi tekanan di titik 2 yaitu tekanan di titik 1 ditambah gamma 1 dikali H1. Ya. Di titik A, titik 1 berarti sama dengan titik A. Berarti tekanan PA ditambah gamma 1 dikali H1. Sedangkan tekanan di titik 2 sama dengan titik 3 karena tingginya sama. Ya. Nah, sedangkan untuk tekanan titik 3 yaitu gamma 2 dikalikan H2. Ini ya. Kenapa gamma 2? Karena zat cairnya beda. Misalkan ini air raksa. Berarti kesimpulannya untuk tekanan PA ditambah gamma 1 H1 sama dengan gamma 2 H2. Jadi ini kan P2 maksudnya tekanan di titik 2 sama dengan tekanan di titik 3. Tekanan titik 2 berarti yang di PA ditambah gamma 1 kali H1 sama dengan gamma 2 kali H2. Nah, paham kira-kira ini ya? Paham ya? Paham apa ketiduran ini? Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini. Kalau ini kan fluidanya diasumsikan sebagai fluida cair semua ya. Baik air maupun air raksa ya. Sedangkan di sini ada perbedaan fluida. Nah, yang di titik A misalkan gas atau fluida yang kompresibel. Sekarang di titik ini ya ada fluida incompressible atau fluida cair. Di sini gas, di sini cair. Nah, fluida pada A dapat berupa liquid atau gas. Bila fluida pada A berupa gas, pada umumnya gamma 1 H1 dapat diabaikan. Karena berat dari gas sangat kecil ya, sehingga P.2 hampir sama dengan PA. Nah, kalau kita pakai gas berarti tekanan di titik A akan sama tekanan di titik 1 akan sama tekanan di titik 2 karena ini gas. Jadi diasumsikan berat jenisnya itu sangat kecil. Jadi diabaikan. Ya. Jadi tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik 3. Berarti PA sama dengan gamma 2 kali H2 karena ini gas ya. Paham kira-kira ya? Gampang lah merem ini ya. Nah, ini contoh perhitungan ya.
Tentukan tekanan di A dalam bar atau gauge ya, satuan bar lah ya. Jika air raksa memiliki kerapatan relatif sebesar 1357. Bentar, ini ada salah ketik ini. Harusnya ini ya, harusnya ini ya. Oke. Harusnya ini ya. Mana tahu seperti gambar ya. Tentukan tekanan di A, tekanan di A dalam satuan bar. Jika A titik D di sini terbuka, terus B jika titik D tertutup. Jadi akan terjadi perbedaan kalau pipa di sini terbuka maupun tertutup. Ya, kalau terbuka berarti ada pengaruh tekanan luar atau tekanan atmosfernya ya. Kalau tertutup berarti tidak dipengaruhi oleh tekanan dari luar. Kita jawab ya. Ketahui massa jenis air 997 kg per meter kubik. Sedangkan massa jenis air raksa 13.600 kg meter kubik. Untuk kecepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Terus PATM atau tekanan atmosfer 10⁻⁵ Newton per meter kuadrat atau Pascal. Ditanya tekanan di titik A ya, jika A titik D terbuka. Jika D titik terbuka, maka tekanan di titik B sama dengan tekanan di titik C ya. B sama dengan C. Ya, kita turunkan semua. PA ditambah rho GH untuk air sama dengan titik B PD ditambah rho GH untuk air raksa. Karena ini terbuka berarti dipengaruhi oleh tekanan atmosfer. Karena PD ini ada tekanan atmosfer ya. Sehingga kita masukkan PA sama PA ditambah 9,8 dikalikan 997 dikalikan beda ketinggiannya. Kan ini ada H. Berarti beda ketinggiannya berapa? Ini bisa kita lihat beda ketinggiannya ini ya. 3,6 dikurangi 3 antara titik A dan titik B. Nah, 3,3 sama dengan 10⁻⁵ ditambah 13.600 kali 9,8 dikalikan perbedaan ketinggian di titik CD ini D ya, 3,9 dikurangi 3 ya. Terus kita hitung bulu kutub. Nah, sehingga didapatkan PA sama dengan 219.952 dikurangi 5862. Sehingga PA tekanannya 214.089 Newton per meter persegi atau Pascal. Atau kita konversikan 2,14 bar ya di titik D, di titik C sorry. Jika titik D terbuka dan dipengaruhi oleh tekanan atmosfer. Jika titik D tertutup, nah berarti PD-nya itu 0 ya. Nanti kita tinggal masukkan tetap, cuman tidak dipengaruhi oleh tekanan atmosfer, PD-nya 0. Kita masukkan semua bulu kutub, sehingga didapatkan 119.952 dikurangi 5862, sehingga didapatkan untuk tekanan di titik A 1,14 bar ya. Paham kira-kira ya, merem ini mah ya. Paham kira-kira ya? Paham, Pak. Insya Allah, Pak.
Tahu ya paham ya. Nah, terus sekarang tekanan manometer pipa miring ya. Ini bisa disebut dengan incline manometer. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini biasanya untuk mengukur perbedaan tekanan antara pipa 1 dan pipa 2. Nah, diukur ini ya. Terus ini ada juga manometer Bourdon ya. Ini yang biasa dipakai di teknologi sekarang ya. Ini ada apa? Roda gigi. Terus ada pipa yang saya mengeluarkan mengalirkan fluida. Nah, sini. Kalau ada tekanan masuk berarti kan dia akan mendorong connecting rod ini ya. Terus dia akan menggerakkan roda gigi yang di indikatornya ya, indikator penunjuk jalurnya ya. Jadi teknik pengukuran itu ada 3 tahap ya. Ada sensor, ada manipulator, dan ada indikator. Nah, itu aja yang kamu ingat-ingat ya. Sensornya apa? Sensornya ya tempat masuk pertama. Manometer ini berarti kan tempat masuk pertamanya kan berarti di sini, fluidnya masuk sensornya, terus menekan ke sini, menekan tuas, akhirnya berputar. Roda gigi ini memanipulasi ya, sebagai manipulator. Berapa tekanan di sini, terus dimanipulasi, setelah itu ditunjukkan oleh jarum jam. Nah, jarum jam ini berfungsi sebagai indikator. Semua proses pengukuran itu biasanya peralatan utamanya yaitu sensor, manipulator, dan indikator. Itu aja ya. Ini penggunaan dari manometer Bourdon ya. Ada yang analog, ada yang digital. Waduh, zaman sekarang udah digital semua. Kamu tinggal merem ini kalau mau penelitian. Tinggal pasang di sini bisa lihat digital. Waduh, zaman saya masih pakai pipa. Harus dihitung dulu ketinggiannya ya. Jadi bersyukurlah untuk zaman sekarang ya. Sekarang kita mencoba menghitung manometer yang jenis ini ya, untuk mengukur perbedaan tekanan di antara dua posisi ya. Misalnya ini ada pipa A dan pipa B ya. Ini fluida ukurnya spesifik gravitinya atau berat jenisnya 3,46. Ini contoh soalnya ya. Jika tekanan di A 15 kilopascal, berapakah tekanan di B? Sama seperti tadi ya persamaannya ya. Kita kumpulkan dulu. Nah, berarti kan di sini PB ditambah gamma 1 kali H1 di sini ya. Nanti beda tingginya segini. Antara sini ke sini. Dikurangi ya, dikurangi ini. Dikurangi gamma 2 kalikan H2. Ini kan udah masuk ke fluida yang buat pengukuran, misalkan air raksa, misalkan ya. Terus dikurangi lagi, ya kan dia menekan ke sana, berarti dikurangi dengan ketinggian H3. Berarti gamma 3 dikalikan H3 sama dengan PA ya. Paham kira-kira urutannya ya? Jika di A 15 kilopascal, berapa di B? Kita tinggal masukkan ya. Jika PA, P di titik A, tekanan titik A 15 kPa, berarti kan 15.000 Pascal. Ya. H1 1 cm berarti kan 0,01 meter. Nah. Terus H2 sama dengan 2 cm berarti 0,02 meter. Dan H3 2 cm 0,02 meter. Untuk massa jenis air, nah, 997 kg per meter kubik. Terus berat jenis air dikalikan kecepatan gravitasi, sehingga didapatkan untuk berat jenis air 9.770 Newton per meter kubik. Ini kan air, berarti yang di posisi ini kan
air semua ya, diasumsikan dengan air semua ya. Jadi untuk gamma 1 dan gamma 2 nilainya 9.770. Terus fluida berat jenis fluida yang buat pengukuran harus terukur ini persamaannya tadi ya, spesifik gravitinya 3,46. Ini pakai senti, berarti ini kan pakai satuan CGS ya, senti gram second ya. Berarti ini radiasinya 3,4 din per cm kubik. Nah, kita konversikan dulu menjadi Newton per meter kubik sehingga didapatkan 3.460 Newton per meter kubik untuk berat jenis fluida yang terukur ya. Nah, fluida yang terukur berarti kan gamma 2. Ini gamma 2. Nah, fluidanya yang ini. Jadi itu yang ditanyakan tekanan di titik B. Nah, kita masukkan ke persamaan tadi ya. Nah, persamaan ini ya, kita urutkan lagi ya. PB awalnya sih dari sigma F sama dengan 0 ya, persamaan Newton tadi ya, diturunkan jadi seperti ini ya. PB sama dengan PA sama dengan PB ditambah gamma 1H1. Nah, gamma H1H1 di sini dikurangi ya, kenapa dikurangi? Karena arahnya kan ke sana ya, karena ke sini dikurangi ini ya, dikurangi gamma 2H2 terus dikurangi gamma 3H3 ini ya. Nah, berarti PB ditambah ini, nah bedanya air ini, dia menekan ke bawah, dikurangi ini tekanan di sini, dikurangi tekanan di sini ya. PB ditambah H1 gamma 1 dikurangi gamma 2H2 dikurangi gamma 3H3 sama dengan PA. Ini ya. Jadi kita sederhanakan PA min PB sama dengan gamma 1H1 dikurangi gamma 2H2 dikurangi gamma 3H3. Nah, ini kita masukkan semua nilainya ya. Kita masukkan semua, bluk-bluk. Nah, didapatkan 15.000 dikurangi PB sama dengan minus 166,9. Sehingga didapatkan untuk PB 15.000 ditambah 166,9. Dan akhirnya tekanan di titik B sebesar 15.166,9 Pascal. Ini ya, gampangan ya, merem ini ya. Paham kira-kira ya? Wana paham, Wana? Wana? Ridwana? Lagi ngelek Wana. Dila paham Dila? Lagi saya pahami, Pak. Oh, lagi dipahami ya. Gampangannya merem ya, merem tak pakai wis. Terus ini inclined manometer atau manometer yang posisinya miring ya tadi, inclined manometer ya. Kita langsung contoh soal aja ya biar lebih mengena ya. Ini ada contoh soal yang kedua ya. Jika tekanan di A 15 kilopascal, berapakah tekanan di B dan beda tekanannya? Ya. Di sini ada ada tiga jenis fluida ya. Ada air raksa, ada fluida yang mempunyai berat jenis atau spesifik gravity 0,9 Joule per cm kubik. Kita lihat di sini H1 mempunyai ketinggian 80 mm. Terus L2 yang diketahui L2 panjangnya ini 50 mm. Sedangkan untuk H3 100 mm. Berapakah tekanan di B? Nah, kita masukkan ke sini.
Ini persamaan untuk udah ada belum ya? Oh, belum diketik ya. Nah, ini tinggal turunkan saja. Nah, ya, kalau kita menurunkan satu persatu ya, PB nah, ditambah sama dengan PB sama dengan ini kita turunkan dari persamaan Newton ya, sigma F sama dengan 0 ya. PB ditambah gamma 1H1 nah, titik B nah, ditambah ini nah, dikurangi nah, ini kan ketekan ke sini gamma 2 atau berat jenis fluida air raksa ini. Karena ini miring, kita harus mencari ketinggiannya. Berarti ketinggiannya kan sin theta. Berarti L 2 kali sin theta. Gamma 2 dikalikan L2 sin theta. Sudutnya berapa? Sudutnya ini 30. Terus dikurangi gamma 3 H3. Ini ya. Nah, kalau H3 kan udah ada ketahuan ini ya 100 mm. Sama dengan PA. Ya. Berarti tekanan di titik A sama dengan PB ditambah gamma 1H1. Tambahkan ke sini. Dikurangi nah, gamma 2 kali L2 sin theta. Dikurangi gamma 3 H3. Kita kerjakan langsung ya. Nah, kita turunkan satu persatu ya. Untuk PA 15.000 Pascal, H1 80 mili berarti 0,08 meter, L2 50 mili berarti 0,05 meter, H3 100 mili ini 100 mili sama dengan 0,1 meter. Sudut tetanya 30. Terus massa jenis air kita sudah ketahui ya, kalau air itu umum lah 997 kg per kubik. Kalau anak SD SMP biasanya pakai 1000 biar gampang hitungnya Pak. Gitu ya. Kita usahakan pakai yang hampir mendekati ya. 997 kg per meter kubik. Sedangkan air raksa ini ya 13.600 kilogram per meter kubik. Terus kita cari berat jenisnya masing-masing. Berat jenis air berarti kan massa jenis dikalikan percepatan gravitasi. Sehingga didapatkan 9.770 Newton per meter kubik. Atau bisa kita kasih notasi gamma 1 ya. Gamma 1 di sini ya. Air itu ya. Terus fluida yang diukur yang di sini mempunyai spesifik gravity 0,9 din per cm kubik. Kita jadikan Newton per meter kubik sehingga didapatkan 900 Newton per meter kubik. Ya. Nah, terus kita notasikan untuk fluida yang terukur, katakanlah ini gamma 3 ya, nah H3 di sini ya. Terus gamma atau berat jenis air raksa. Nah, kan massa jenisnya 13.600 dikalikan 9,8 koma aja nih. Dapatkan untuk berat jenis air raksa 33.280 Newton per meter kubik. Atau kita notasikan sebagai gamma 2 ya, air raksa di sini. Terus tanyakan PB, nah, kita masukkan ke persamaan tadi ya, sigma F sama dengan 0 ya. Jadi untuk mencari PA sama dengan PB ditambah gamma 1H1 dikurangi gamma 2 L2 sin theta dikurangi gamma 3H3. Kita sederhanakan PA min PB sama dengan gamma 1H1 min gamma 2 L2 sin theta min gamma 3H3. Terus kita
Masukkan angka-angkanya semua. Ya. Nah, sin 30 berarti setengah akar 3. Kita masukkan, kita hitung beluk-beluk. Sehingga didapatkan 15.000 min BB sama dengan minus 824,3. Dah BB didapatkan 15.000 karena pindah ke sana berarti ditambahkan ya. BB sama dengan 15.000 tambah 824,3. Sehingga dapat tekanan di B 15.824,3 Pascal ya. Itu ya. Cekap semanten kidungan kulo. Nah, kalau ada yang tanyakan silakan. Ada yang tanyakan kira-kira? Paham kira-kira ya? Paham? Nah, paham berarti ya. Gampang ini kan. Ini apa ya? Menurunkan lagi pelajaran SMA maupun SMK sebenarnya ini. Nanti pelajaran yang lebih rumit Anda dapatkan waktu terakhir-terakhir ini kita masih mempelajari dasar ya. Ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, nanti ada tugas saya masukkan ke e-learning ya. Silakan dikerjakan. Tugasnya gampang kok. Saya tinggal ganti angka doang. Tinggal kamu meresapi soal-soalnya, aku pelajari lagi ya. Ya, oke. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan Pak Ketua ditutup ya, tutup pelajaran hari ini. Pak Ketua. Pak Ketua. Halo Pak, iya Pak. Ya, kirain tidur kamu. Silakan pimpin doa. Ada baiknya sebelum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Oke ya, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kekurangan ya. Saya akhiri. Oh ya, nanti tugas saya cantumkan di e-learning ya. Kira-kira Anda kerjakan sampai waktu perkuliahan habis ya, untuk disubmitnya ya. Oke, sekian. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Tugasnya tulis tangan, Pak. Tangan, tulis tangan seperti biasa, tulis tangan. Oke, Pak. Itu atau scan terus upload ya. Oke, ada yang lain tanyakan? Oke, terima kasih, Pak. Ada yang lain? Yang lain nggak ada ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.